Kembali ke kilas balik apa yang sebenarnya terjadi pada Sun Ah. Saat itu, seluruh unit militer diberitahu bahwa akan diadakan latihan besar berupa simulasi misi nyata. Semua unit akan ditempatkan dalam situasi seperti operasi sungguhan dan diwajibkan bertempur seolah-olah menghadapi musuh sebenarnya. Untuk mempersiapkan latihan tersebut, Sun Ah berlatih bersama unitnya. Saat latihan berlangsung, Sun Ah mendapat informasi dari Jewon bahwa pada hari yang sama dengan latihan mereka akan diadakan pula latihan tembak-menembak di sektor B-24. Sun Ah terkejut karena tidak ada pemberitahuan resmi mengenai latihan menembak itu, yang berarti penggunaan senjata dan kendaraan tempur sungguhan akan dilakukan di area tersebut. Keesokan harinya dalam rapat militer, Kolonel Taehon menegaskan bahwa latihan yang akan berlangsung tidak boleh dianggap sebagai latihan biasa, melainkan sebagai simulasi pertempuran nyata melawan tentara Korea Utara. Setelah rapat selesai, Taehon memanggil Sun Ah secara pribadi dan memberitahunya bahwa latihan unitnya yang semula dijadwalkan di sektor K-43 dipindahkan ke sektor B-24. Mendengar nama sektor tersebut, Sun Ah terdiam. Dalam pikirannya, ia langsung teringat peringatan Jewon bahwa di sektor B-24 akan dilakukan latihan tembak-menembak dengan senjata sungguhan yang jelas bukan lokasi aman untuk latihan biasa. Ia mulai mempertanyakan alasan Taehon secara khusus memindahkan unitnya ke sektor berbahaya itu. Malam harinya, Sun Ah melihat Taehon dan Hyung In pergi ke suatu tempat dan memutuskan mengikuti mereka secara diam-diam. Keduanya menuju sebuah tempat persembunyian di sektor B-24 dan meletakkan beberapa rompi anti peluru di sana. Sun Ah mengamati dari dekat dan mendengar pembicaraan mereka bahwa rompi-rompi tersebut dikirim oleh Jenderal Oh dan merupakan rompi khusus yang di dalamnya telah dipasangi bom. Bobotnya dibuat sama seperti rompi biasa sehingga para prajurit tidak akan curiga, padahal rompi itu sesungguhnya dirancang untuk meledak. Hyung In sempat mempertanyakan apakah pantas mengorbankan 8 prajurit, namun Taehon menegaskan agar ia tidak banyak berpikir dan hanya menjalankan perintah. Sun Ah yang diam-diam mendengar percakapan itu pun sangat terguncang. Ia menyadari bahwa unitnya beranggotakan tepat 8 prajurit akan dijadwalkan berlatih di sektor B-24. Setelah Taehon dan Hyung In pergi, Sun Ah masuk ke tempat persembunyian tersebut dan memeriksa rompi-rompi itu sendiri. Ia memastikan bahwa setiap rompi benar-benar berisi bom. Keesokan harinya saat seluruh unit berangkat menuju lokasi latihan, Hyung In mendatangi unit Sun Ah dan mengarahkan mereka untuk mengenakan rompi latihan baru di tempat persembunyian sektor B-24 sebelum latihan dimulai. Saat itu keraguan Sun Ah berubah menjadi kepastian. Unitnya memang menjadi target rencana pembunuhan. Ia memahami bahwa bom dalam rompi tersebut dapat dikendalikan dari jarak jauh dan akan diledakkan begitu para prajurit memakainya. Sun Ah menolak mempertaruhkan nyawa anak buahnya. Sebelum mencapai sektor tujuan, ia memerintahkan unitnya turun dari kendaraan dan kembali ke markas. Ia kemudian melanjutkan perjalanan sendirian. Di tengah perjalanan, ia menerima panggilan radio dari pihak yang menunggu kedatangan unitnya dan mendesaknya agar segera tiba untuk memulai latihan. Sun Ah tidak menggubris perintah itu. Ia menyadari bahwa dirinya dan timnya sedang dijebak melalui rencana yang sudah disusun rapi, mulai dari pemindahan lokasi latihan hingga penempatan rompi bermuatan bom. Ia bertekad membawa konspirasi ini ke pengadilan militer dan membongkar semua pihak yang terlibat. Sun Ah kembali ke tempat persembunyian, memuat seluruh rompi bermuatan bom ke dalam mobilnya dan menemukan beberapa dokumen. Dalam dokumen tersebut tertulis laporan kematian 8 prajurit pada tanggal yang seharusnya belum terjadi. Ia terkejut karena kematian itu sudah dicatat bahkan sebelum peristiwa tersebut berlangsung. Sun Ah membawa dokumen-dokumen itu sebagai bukti dan segera menuju ke pangkalan militer. Di tengah perjalanan, mobil Jeep Sun Ah dihadang oleh Taehon, Hyung In dan para prajurit yang berpihak pada mereka. Mereka memblokir jalannya dan mengancam akan menjatuhkan sanksi berat atas tindakannya yang dianggap membangkang.
Namun Sun Ah mengabaikan ancaman itu dan justru memutar arah kendaraan menuju kawasan dekat perbatasan Korea Utara. Dalam kondisi terdesak dan tidak tahu harus berbuat apa, Sun Ah teringat pesan terakhir dari Doki. Ia kemudian merekam seluruh bukti, rompi-rompi bermuatan bom, dokumen-dokumen rahasia, serta pengakuan mengenai rencana yang mengancam nyawa anggota unitnya. Rekaman itu ia sembunyikan di sebuah sarang di atas pohon, berharap suatu hari bukti tersebut akan ditemukan. Setelah itu, ia kembali ke mobil jeepnya. Tak lama kemudian, Sun Ah mendengar bunyi peringatan dari bom di dalam kendaraan. Ia menyadari bahwa hidupnya berada di ujung tanduk. Meski demikian, satu-satunya hal yang menguatkannya adalah kenyataan bahwa ia telah menyelamatkan nyawa seluruh anggota timnya. Sesaat kemudian, bom yang terpasang pada rompi-rompi itu diledakkan dari jarak jauh. Ledakan besar terjadi dan Sun Ah gugur di tempat. Dari kejauhan, Tae-hon dan Hyung-in menyaksikan ledakan tersebut. Mereka kemudian memalsukan laporan resmi dengan menuliskan bahwa Sun Ah adalah seorang pengkhianat yang berusaha membelot ke Korea Utara sambil membawa persenjataan milik negara dan bahwa ia tewas akibat ledakan ranjau. Kembali ke masa kini ketika Doki menyaksikan rekaman yang ditinggalkan Sun Ah dan ia menangis. Ia menyadari bahwa Sun Ah melakukan semua itu demi menyelamatkan unitnya. Jewon menegaskan bahwa Sun Ah telah mengorbankan hidupnya, tetapi justru dicap sebagai pengkhianat oleh mereka yang membunuhnya. Namanya dicemarkan sementara para pelaku hidup tanpa hukuman. Doki menyimpulkan bahwa demi melawan ketidakadilan tersebut dan menegakkan keadilan bagi Sun Ah, mereka harus menghadapi musuh dengan cara yang sama tegasnya. Jewon pun memutuskan untuk berdiri di pihak Doki. Cerita kemudian berlanjut ke peristiwa 2 minggu kemudian yang sempat diperlihatkan di episode sebelumnya. Sung Chul, Jin Un, dan Kyung Gu ditangkap oleh Tae-hon, Hyung-in, serta para prajurit mereka. Namun Doki muncul di lokasi tersebut. Ketika identitas kelompok itu dipertanyakan, Doki menjelaskan bahwa mereka adalah tim yang datang bersamanya untuk melakukan survei binatang elang hitam. Kecurigaan muncul karena salah satu dari mereka sempat mengaku sebagai jenderal, sementara yang lain memasuki area militer secara tidak sah. Untuk menutupi situasi, mereka mengklaim bahwa Jin Un sebenarnya adalah agen rahasia di dalam militer dan bahwa Sung Chul adalah atasannya sehingga hubungan mereka tampak seperti ayah dan anak. Anggota lain juga menyatakan bahwa mereka datang sebagai pendukung. Meski menerima penjelasan itu, Tae-hon tetap curiga terhadap Doki dan menuntut alasan mengapa ia memeriksa arsip-arsip militer. Doki menegaskan bahwa informasi tersebut bersifat rahasia dan tidak dapat dibagikan. Ketegangan pun memuncak menandai kelanjutan konflik antara pihak yang berusaha menutup kejahatan dan mereka yang ingin mengungkap kebenaran serta menuntut keadilan bagi Sun Ah. Pada saat itu, Tae-hon menerima sebuah panggilan dari jenderal pasukan khusus bernama Sang Hun. Sang Hun memberitahukan bahwa Doki dan timnya adalah utusan darinya dan meminta agar mereka diperlakukan dengan baik. Terungkap bahwa jenderal besar yang pernah ditemui Doki pada episode sebelumnya ternyata adalah jenderal Sang Hun dan Sang Hun diam-diam berpihak kepada Doki. Karena tekanan dari perintah jenderal setinggi itu, Tae-hon tidak memiliki pilihan lain selain melepaskan Doki, Jewon, dan timnya. Setelah itu, mereka kembali ke kamar Doki dan menonton kembali rekaman yang ditinggalkan Sun Ah. Mengetahui kisah pengorbanan Sun Ah, mereka semua tersentuh dan bertekad untuk memperjuangkan keadilan atas namanya. Sung Chul mengungkapkan bahwa selain Hyung-in dan Tae-hon, ada pihak lain yang juga mendukung mereka. Doki mengakui bahwa ia mencurigai seorang jenderal tertentu, tetapi mereka masih harus mencari bukti. Tim Rainbow pun akhirnya menerima misi tersebut. Kyung Gu dan Sung Chul bahkan melontarkan candaan bahwa karena ini adalah kasus Doki, maka biayanya harus ditanggung olehnya. Jewon sendiri tidak sepenuhnya memahami perkataan mereka, tetapi tetap bergabung dalam misi tersebut.
Jenderal yang dicurigai Doki ternyata bernama Jenderal Oh, sosok yang berada di balik dukungan terhadap Taehon dan Hyung In. Pada saat yang sama, Jenderal Oh terlihat mendatangi seorang dukun. Melalui ritual dan komunikasi dengan roh, sang dukun menuliskan sebuah tanggal untuknya. Melihat tanggal tersebut, Oh menyadari bahwa waktu mereka hampir habis. Tak lama kemudian, Oh menerima panggilan dari Taehon yang melaporkan bahwa tim yang datang untuk survei binatang elang hitam bersikap mencurigakan. Taehon juga menyebutkan bahwa Doki pernah menjadi Kapten Sun Ah dan kemungkinan besar Doki kembali ke pangkalan karena ingin mengetahui kebenaran. Oh menegaskan bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu dan memerintahkan agar semua orang itu disingkirkan sampai ke akar-akarnya. Misi tim Rainbow pun dimulai. Kyunggu dan Jin-un memutus aliran listrik di markas dengan alasan adanya sarang di kabel yang perlu disurvei. Pada saat yang sama, Go-un meretas komputer militer dan menyalin seluruh data. Setelah data itu diperlihatkan, Jaewon terkejut dan mempertanyakan bagaimana informasi rahasia tersebut bisa didapatkan. Namun, yang terpenting adalah temuan bahwa dalam beberapa hari ke depan, Taehon kembali berencana mengirim sebuah unit untuk latihan di sektor B24. Doki menyimpulkan bahwa Taehon kemungkinan ingin mengulangi rencana yang gagal ia lakukan terhadap unit Sun Ah. Doki kemudian menyuruh Jaewon kembali ke unitnya dan menjalankan tugas tertentu. Ia juga menyerahkan kamera milik Sun Ah kepada Go-un dan memintanya melanjutkan misi. Pada adegan berikutnya, Go-un terlihat meninggalkan markas militer dengan mobil sambil membawa kamera Sun Ah. Di tengah perjalanan ia diserang. Tim Rainbow memang sudah memperkirakan akan ada serangan. Karena itu, Doki diam-diam bersembunyi di dalam mobil dan keluar untuk menghadapi penyerang pertama. Namun, pada saat yang sama, penyerang kedua berhasil mengambil kamera Sun Ah dari tas Go-un dan menyerahkannya kepada seseorang di dalam sebuah mobil. Ketika melihat siapa orang itu, Doki terkejut. Orang tersebut tidak lain adalah Jenderal Oh, sosok yang sejak awal ia curigai. Cerita kemudian beralih ke masa lalu ketika Doki masih menjabat sebagai kapten di militer. Saat itu, Jenderal Oh memuji kinerja tim Doki dan menawarkan sebuah misi khusus. Ia memberikan sebuah berkas yang berisi rencana untuk menghancurkan target besar di dekat perbatasan Korea Utara. Setelah membaca misi tersebut, Doki menyadari bahwa rencana itu tidak menyediakan jalur kembali. Operasi akan berlangsung terlalu lama, bahan bakar akan habis, dan para prajurit akan terjebak di wilayah musuh, yang berarti kematian hampir pasti. Namun, Jenderal Oh menganggap hal itu tidak masalah. Ia menegaskan bahwa Doki tidak perlu ikut serta, cukup mengirim anak buahnya saja. Dengan pandangan kejam, Oh mengibaratkan para prajurit seperti hewan yang dipelihara dan dilatih hanya untuk suatu hari dikorbankan. Jika mereka mati atas nama patriotisme, menurutnya semua pihak akan diuntungkan, negara, militer, dan Doki sendiri. Sebagai imbalan, Oh menjanjikan promosi besar jika misi itu dijalankan dengan baik. Doki merasa sangat terganggu oleh rencana tersebut karena pada dasarnya para prajurit sedang sengaja dikirim menuju kematian. Ia tidak sanggup mempertaruhkan nyawa unitnya. Karena itu, ia memerintahkan Jaewon dan Sun Ah untuk mengambil cuti dan tidak kembali ke pangkalan sampai ia memberi izin. Cerita kembali ke masa kini, Doki menjelaskan kepada tim Rainbow bahwa dalang di balik semua ini adalah Jenderal Oh. Oh telah berusaha menghancurkan unit Doki di masa lalu, kemudian mencoba melakukan hal yang sama pada unit Sun Ah, dan kini ia juga mengendalikan Taehon serta Hyung In. Yang lebih aneh, Oh sebenarnya sudah dikeluarkan dari militer karena kasus pelecehan seksual. Kyunggu heran bagaimana seseorang yang secara resmi sudah bukan bagian dari militer masih bisa mengendalikan situasi sebesar ini. Doki menjelaskan bahwa Oh telah menyuap dan memikat banyak orang di dalam militer dengan kekuasaan, sehingga mereka kini bergerak sesuai perintahnya.
Rencana Jenderal Oh pun terungkap. Ia berniat membunuh prajurit dari unit tertentu dan kemudian menuduh Korea Utara sebagai pelaku sehingga menciptakan kekacauan nasional. Dengan situasi itu, ia berencana memanfaatkan keadaan untuk memberlakukan status darurat yang memungkinkan militer mengambil alih kendali negara. Banyak perwira telah dijanjikan kekuasaan sehingga mereka ikut mendukung rencana tersebut. Setelah gagal dengan unit Doki dan unit Sun Ah, kini Oh merencanakan pengorbanan unit lain dengan kembali mengirim mereka ke sektor B-24. Ia begitu yakin bahwa kali ini para prajurit akan tewas sampai-sampai ia telah menyiapkan surat-surat emosional untuk memanipulasi rakyat setelah tragedi terjadi. Kemudian, Oh bertemu dengan Taihon dan para perwira lainnya membagikan catatan misi dan menegaskan bahwa tidak boleh ada kesalahan kali ini. Pada saat itu, Go-un menyamar sebagai pelayan. Dengan cerdik, ia menumpahkan air ke atas catatan Jenderal Oh dan dengan dalih membersihkan meja, membawa pergi kertas-kertas itu. Setelah pertemuan berakhir, Oh masuk ke mobilnya. Di dalam mobil itu tersimpan kamera milik Sun Ah yang sebelumnya dirampas, tanpa ia sadari bahwa kamera tersebut masih menyala. Melalui kamera inilah tim Rainbow dapat melacak setiap pergerakan Oh. Ia kemudian menelepon Jenderal Sang Hun dan menyatakan kekecewaannya karena Sang Hun menolak bekerja sama dengannya dan justru mengirim tim survei binatang elang hitam untuk mengawasinya. Dengan nada mengancam, Oh menyiratkan bahwa seperti halnya elang langka yang hampir punah di negara mereka, orang-orang yang dikirim untuk mengawasinya juga tidak akan bertahan lama. Setelah menutup telepon, Oh menuliskan catatan tentang siapa saja yang akan ia tangkap setelah status darurat diberlakukan. Melalui rekaman kamera, tim Rainbow menyadari bahwa mereka sendiri adalah target berikutnya. Nama-nama mereka bahkan telah tercantum dalam surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Oh. Jin-un pun diliputi kebingungan dan ketakutan, merasa bahwa situasi ini sudah melampaui batas kewarasan. Jenderal Oh berniat membunuh para prajurit dari negaranya sendiri lalu menuduh Korea Utara sebagai pelaku. Setelah itu, ia berencana memberlakukan status darurat nasional sehingga negara berada dalam suasana seperti perang. Dari catatan yang sebelumnya diambil Go-un, diketahui bahwa rencana tersebut akan dimulai malam ini tepat pukul 10 malam. Menyadari hal itu, Doki menegaskan kepada timnya bahwa jika pihak musuh memulai perang mereka, maka tim Rainbow juga akan memulai perjuangan mereka sendiri. Malam hari sebelum latihan dimulai, Taihon membakar semangat para prajurit dengan menekankan bahwa ini bukan sekadar latihan biasa, melainkan simulasi pertempuran sungguhan. Hyung-in kembali mendatangi salah satu unit dan menginstruksikan agar setelah tiba di sektor B-24, mereka mengenakan rompi latihan yang telah disimpan di tempat persembunyian lalu melapor sebelum latihan dimulai. Tanpa diketahui para prajurit, rompi-rompi tersebut telah dipasangi bom persis seperti yang pernah direncanakan terhadap unit Sun Ah. Para prajurit yang tidak mengetahui apa-apa pun berangkat menjalankan perintah. Di ruang kendali, Jenderal Oh, Taihon dan para perwira lainnya menunggu waktu. Unit yang dikirim ke sektor B-24 tiba di tempat persembunyian mengenakan rompi dan melapor bahwa mereka siap menunggu perintah selanjutnya. Jenderal Oh memerintahkan agar pertanyaan mereka diabaikan karena menurutnya mereka tidak akan bertahan hidup. Pada saat yang sama, latihan tembak-menembak di sektor itu juga dijadwalkan dimulai dengan perintah untuk melempar bom dan menembak tepat pukul 10 malam. 1 menit menjelang 10 malam, Jenderal Oh menyampaikan pidato penuh emosi yang dibuat-buat, seolah-olah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya membangun negara baru. Hitung mundur dimulai dan tepat pukul 10 malam semua orang bersiaga. Namun, yang terjadi justru keheningan. Tidak terdengar tembakan maupun ledakan. Para unit tembak melaporkan bahwa mereka tidak dapat menembak karena warga sipil telah memasuki area tersebut. Para perwira terkejut karena sektor B-24 seharusnya steril dari warga sipil. Disinilah terungkap bahwa semua ini adalah hasil strategi tim Rainbow. Selama musim sebelumnya, tim ini telah menolong banyak orang dan malam itu seluruh warga yang pernah mereka bantu berkumpul di sektor tersebut.
Ketika para prajurit melihat keberadaan warga sipil, mereka menolak menembak dan mundur. Di ruang kendali, Jenderal Oh menjadi semakin tak terkendali. Ia bersikeras bahwa apapun yang terjadi, ia akan tetap membunuh semua orang di sana. Para perwira berusaha menghentikannya dengan mengingatkan bahwa membunuh warga sipil akan membawa konsekuensi besar. Namun, Oh mengabaikan peringatan itu dan menekan tombol kendali dengan harapan tank-tank akan menembakkan roket yang keluar justru kembang api. Cahaya warna-warni meledak di udara membuat semua orang terkejut sekaligus lega. Di luar dugaan, sebuah pertunjukan konser elemen pun berlangsung di hadapan kerumunan tamu yang diundang tim Rainbow. Jenderal Oh terus menekan tombol, tetapi setiap kali yang muncul hanyalah kembang api, mengubah rencananya menjadi pertunjukan spektakuler. Tak lama kemudian, Jenderal Sang-hun tiba di lokasi dan memuji kerja Doki serta tim Rainbow. Terungkap bahwa Jaewon telah bekerja keras mengganti amunisi tank dengan kembang api. Karena tidak tahu berapa kali Oh akan menekan tombol, mereka menyiapkan kembang api dalam jumlah besar. Setelah memastikan rencana berhasil, tim Rainbow meninggalkan lokasi untuk melanjutkan misi berikutnya. Sementara itu, Jenderal Oh dengan marah mengusir semua perwira dari ruang kendali. Di luar, para perwira mulai menyadari bahwa Oh telah kehilangan kendali. Mereka khawatir jika warga sipil benar-benar menjadi korban, karier mereka akan hancur dan mereka seharusnya tidak pernah mendukung rencana tersebut. Saat Yung In, Taehon, dan perwira lainnya berjalan pergi, Jaewon bersama polisi militer tiba dan menangkap mereka. Di sisi lain, Doki dan Sungchul berada di dalam taksi, sementara Jin-un, Kyung-gu, dan Go-un berada di dalam sebuah mobil van. Jenderal Oh yang semakin tidak stabil mengemudi dengan kecepatan tinggi menuju sektor B2. Di sana, ia melihat taksi dan van tim Rainbow. Dengan sengaja, ia menabrak van hingga kendaraan itu terbalik dan dirinya sendiri turut terluka. Doki menghentikan taksinya dan bersama Sungchul menarik Jin-un, Kyung-gu, dan Go-un keluar dari van yang terbalik. Ketiganya mengalami luka cukup serius. Jenderal Oh mengancam mereka dengan senjata dan meluapkan amarahnya karena rencananya digagalkan. Ia mulai menembak dan salah satu peluru mengenai tangan Go-un. Dalam kemarahannya, ia kembali menembak Doki. Meski tertembak, Doki terus melangkah maju hingga sebuah peluru lain menghantam perutnya. Oh memperingatkan bahwa satu langkah lagi akan mengakhiri hidup Doki. Tetapi Doki tetap bergerak maju dengan tekad penuh. Dengan sisa tenaganya, Doki menyeret Oh menuju tepi jurang. Meski kembali ditembak beberapa kali, ia berhasil mendorong Jenderal Oh hingga terjatuh ke jurang. Doki sendiri ikut terjatuh ke bawah dan tercebur ke dalam air. Adegan kemudian beralih ke kilas balik. Tim Rainbow tampak duduk bersama membayangkan bahwa meskipun mereka tidak menjalani misi balas dendam ini, takdir tetap akan mempertemukan mereka suatu hari nanti, entah dalam sebuah perjalanan di restoran atau secara kebetulan di jalan. Mengenang momen itu, Go-un menangis karena sejak pertarungan Doki melawan Jenderal Oh, Doki tidak pernah kembali. Jin-un, Kyung-gu, dan Sungchul pun merasa hampa karena perusahaan taksi terasa aneh tanpa kehadiran Doki. Cerita kemudian berpindah ke sosok Boksun. Ia diperkenalkan sebagai saudara kembarnya Madam Lim yang muncul di musim pertama dan kedua. Dengan marah, Boksun memerintahkan asistennya untuk segera mencari seorang pembunuh bayaran guna menyingkirkan Madam Lim. Asistennya menemukan seseorang yang cocok dan membawa Boksun ke sebuah lokasi yang dipenuhi peralatan tembikar. Di dalam, asistennya mendapati pria tersebut sedang membakar sebuah mayat di tungku. Ia merasa orang inilah yang dibutuhkannya. Pria itu menoleh dan ternyata dia adalah Doki. Boksun yang mulai tidak sabar kemudian masuk sendiri. Seperti halnya Madam Lim yang pernah jatuh hati pada Doki, Boksun pun langsung terpikat kepadanya dan bersikap menggoda. Di toko tembikar itu, Jin-un dan Kyung-gu juga berada di sana, memperingatkan bahwa menerima ajakan minum-minum bisa berisiko. Sementara itu, Sungchul terlihat tengah menelusuri detail kasus Boksun dan asistennya. Meski tidak dijelaskan secara eksplisit, dapat diasumsikan bahwa Doki selamat dari insiden dengan Jenderal Oh.
Tim Rainbow kembali menjalankan misi-misi mereka seperti biasa. Dengan demikian, episode 16 sekaligus musim ketiga pun berakhir.